Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Windows 9.8. Saya Sari Rotu Thayyibah, NIM 099 dari Program Studi Sistem Informasi Kelas A, mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer, semester 2, dosen pengampu Pak Ali Amran, M.Com. Saya Salman Rizky Al-Hafid, NIM 2202011111. Saya Muhammad Adriansyah, NIM 2202011115. Saya Siti Rina Wahyuni, NIM 2202011112. Saya Luciana, NIM 2202011118. Saya Alvanessa Lutfi Zahro, NIM 2202011124. Saya Muhammad Rafi Firmansyah, NIM 119. Sejarah Windows 98. Microsoft Windows atau lebih dikenal dengan sebutan Windows adalah keluarga sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft yang menggunakan antarmuka dengan pengguna berbasis Graphical User Interface. Sejak tahun 1980-an, Microsoft Corporation di Bellevue, Washington yang dikepalai oleh William Bill Gates mengembangkan OS dengan nama Microsoft DOS, Microsoft Disk Operating System. Microsoft DOS masih berbasis command line modus text. Sistem operasi Windows ini mempunyai berevolusi dari Microsoft DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus text dan command line ke arah OS GUI. Windows versi pertama yaitu Windows Graphic Environment 1.0 pertama kali diperkenalkan pada 10 November 1983, tetapi baru keluar pada bulan November tahun 1985 yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan komputer dengan tampilan bergambar. Windows 1.0 merupakan perangkat lunak 16-bit tambahan, yaitu bukan merupakan sistem operasi yang berjalan di atas Microsoft DOS dan beberapa varian dari Microsoft DOS, sehingga ia tidak akan dapat berjalan tanpa adanya sistem operasi DOS. Begitu pula pada versi 2X, versi 3X juga sama. Beberapa versi terakhir dari Windows dimulai dari versi 4.0 dan Windows NT 3.1 merupakan sistem operasi mandiri yang tidak lagi bergantung kepada sistem operasi Microsoft DOS. Microsoft Windows kemudian bisa berkembang dan dapat menguasai penggunaan sistem operasi hingga mencapai 90%. Next, A. Perkembangan Windows 98. Windows 98 yaitu nama kode Mapins adalah sistem operasi grafis oleh Microsoft. Ini adalah rilis besar kedua di jajaran sistem operasi Windows 9X, yaitu dirilis ke manufaktur pada 15 Mei 1998 dan ke retail pada 25 Juni 1998. Windows 98 adalah penerus Windows 95 seperti pendahuluannya, adalah produk monolitik hybrid 16-bit atau 32 byte dengan tahap boot berbasis Microsoft DOS. Windows 98 digantikan oleh Windows 98 Second Edition pada 5 Mei 1999, kemudian oleh Windows pada tanggal 14 September 2000. Dukungan Microsoft untuk Windows 98 berakhir pada tanggal 11 Juli 2006. Pada September 2011, pembaruan Windows V4 telah dimatikan sehingga mengakibatkan upaya berulang untuk mengakses situs yang telah mempengaruhi semua versi Windows 9X keluarga. Pengembangan Windows 98 dimulai mengikuti kesuksesan Windows 95, awalnya dengan nama kode Mapis. Versi uji pertama rilis pengembang Windows Mapis dirilis pada Januari 1997.
Pada tanggal 25 Juni 1998, Microsoft merilis Windows 98, yaitu nama kode MAPIS. 3 tahun setelah rilis Windows 95, 2 tahun setelah rilis Windows NT 4.0, dan 21 bulan sebelum rilis Windows 2000, termasuk driver perangkat keras baru dan sistem file FAT32 yang mendukung partisi disk yang lebih besar dari 2 GB. Pertama kali diperkenalkan pada Windows 95 OS R2. Dukungan USB di Windows 98 dipasarkan sebagai peningkatan besar atas Windows 95. Rilis melanjutkan penyertaan browser Internet Explorer yang kontroversial dan sistem operasi yang dimulai dengan rilis layanan OEM Windows 95. Satu, tindakan tersebut akhirnya mengarah pada pengajuan kasus Amerika Serikat. 5. Microsoft berurusan dengan pertanyaan apakah Microsoft memperkenalkan praktik yang tidak adil ke pasar dalam upaya menghilangkan persaingan dari perusahaan lain seperti Netscape. Yang kedua, pada tahun 1999, Microsoft merilis Windows 98 Second Edition, rilis sementara. Salah satu fitur baru yang lebih terkenal adalah penambahan Internet Connection Sharing, suatu bentuk terjemahan alat jaringan, memungkinkan beberapa mesin di LAN (Local Area Network) untuk berbagi satu koneksi internet. Dukungan perangkat keras melalui driver perangkat ditingkatkan, dan versi ini dikirimkan dengan Internet Explorer. Banyak masalah kecil yang ada di edisi pertama diperbaiki, sehingga menurut banyak orang, rilis paling stabil dari keluarga Windows 9X, yaitu dukungan arus utama untuk Windows 98 dan 98 SE, berakhir pada 30 Juni 2002. Dukungan yang diperpanjang berakhir pada 11 Juli 2006. B. Arsitektur sistem informasi Windows 9.8, integrasi web dan peningkatan sel. Windows 98 digantikan oleh Windows 98 Second Edition pada 5 Mei 1999. Kemudian oleh Windows pada tanggal 14 September 2000. Dukungan Microsoft untuk Windows 98 berakhir pada tanggal 11 Juli 2006. Pada September 2011, pembaruan Windows W4 telah dimatikan sehingga mengakibatkan upaya berulang untuk mengakses situs yang telah mempengaruhi versi Windows 9X. Layar pengaktifan Windows 9.8. Pengembangan Windows 98 dimulai mengikuti kesuksesan Windows 95, awalnya dengan nama kode MAPIS. Versi uji pertama rilis pengembang Windows MAPIS dirilis pada Januari 1997. Windows 98 menyertakan Internet Explorer 4.01. Selain Internet Explorer, banyak aplikasi pendamping internet lainnya disertakan seperti Outlook Express, Windows Address Book, Frontpage Express, Microsoft Chat, Personal Web Server, dan Web Publishing Wizard, NetMeeting, dan NetShow Player dalam rilis asli Windows 98 yang sebelumnya digantikan oleh Windows Media Player 6.2 di Windows 98 Second Edition. Sel Windows 98 mencakup semua peningkatan dari pembaruan desktop Windows, komponen Internet Explorer 4 seperti bilah alat luncur cepat, DeskBand, desktop aktif, saluran, kemampuan untuk minimalkan jendela latar depan dengan mengklik tombolnya di bilah tugas, meluncurkan satu klik, tombol navigasi mundur dan maju, favorit, dan bilah alamat di Windows Explorer, thumbnail gambar, info tip folder, dan tampilan web dalam folder, dan kustomisasi folder melalui template berbasis HTML. Windows 98 juga mengintegrasikan penyempurnaan sel, tema, dan fitur lain dari Microsoft Plus. Untuk Windows 95 seperti Drive Space 3, Compression Agent, Dial-Up Networking Server, Dial-Up Scripting Tool, dan Text Schedule. Pinball 3D disertakan pada CD-ROM, tetapi tidak diinstal secara default. Windows 98 memiliki Plus sendiri yang dapat dibeli secara terpisah. Paket bernama Plus 98 bila judul jendela dan kotak dialog mendukung gradient dua warna.
Menu Windows 98 dan Tooltips mendukung animasi slide. Windows Explorer di Windows 98 seperti Windows 95 mengkonversi semua nama file huruf besar menjadi huruf besar kecil untuk tujuan keterbacaan. Namun, ini juga menyediakan opsi izinkan semua nama huruf besar untuk menampilkannya dalam huruf aslinya. Windows Explorer menyertakan dukungan untuk file CAB terkompresi, quick rest, dan teleponi. Location Manager Windows 95 PowerTouch terintegrasi, meningkatkan dukungan perangkat keras. 8 adalah sistem operasi pertama yang menggunakan Windows Driver Model atau WDM. Fakta ini tidak dipublikasikan dengan baik ketika Windows 98 dirilis, dan sebagian besar produsen perangkat keras terus mengembangkan driver untuk standar driver VXT yang lebih lama, yang juga didukung oleh Windows 98. Standar WDM hanya mencapai adopsi luas beberapa tahun kemudian, kebanyakan melalui Windows 2000 dan Windows XP karena tidak kompatibel dengan standar VXT yang lebih lama. Model driver Windows diperkenalkan sebagian besar sehingga pengembang akan menulis driver yang kompatibel dengan sumber untuk semua versi Windows yang akan datang. Akses driver perangkat di WDM sebenarnya diimplementasikan melalui driver perangkat VXT, NTKERN.VXT yang mengimplementasikan beberapa fungsi dukungan kernel khusus Windows NTKERN, membuat IRP dan mengirimkannya ke driver WDM. Dukungan untuk audio WDM memungkinkan pencampuran digital, perutaan, dan pemrosesan aliran audio simultan dan streaming kernel dengan konversi tingkat sampel kualitas tinggi pada Windows 98. WDM memungkinkan emulasi perangkat lunak dari perangkat keras lama untuk mendukung game MS-DOS, dukungan Direct Sound, dan Synthetic Wavetable MIDI. Batasan perangkat Windows 95 11 untuk perangkat MIDI dihilangkan. Microsoft GS Wavetable Synthesizer berlisensi dari Roland dikirimkan bersama Windows 98 untuk driver audio WDM. Windows 98 mendukung pemutaran digital CD audio, dan edisi kedua meningkatkan dukungan audio WDM dengan menambahkan pencampuran perangkat keras Direct Sound dan abstraksi perangkat keras Direct Sound 3D. Dukungan kernel Direct Music konversi sample rate KMK Mixer atau SRC untuk menangkap streaming dan dukungan audio multisaluran. Semua audio diambil sampelnya oleh kernel Mixer dengan kecepatan pengambilan sampel tetap yang dapat menyebabkan beberapa audio di upsampled atau downsampled dan memiliki latensi tinggi, kecuali saat menggunakan kernel streaming atau jalur audio pihak ketiga seperti ASIO yang memungkinkan aliran audio yang tidak dicampur dan latensi yang lebih rendah. Windows 98 juga menyertakan driver kelas streaming WDM atau StreamSys untuk mengatasi persyaratan pemrosesan aliran data multimedia waktu nyata dan transportasi video mode kernel WDM untuk pemutaran dan pengambilan video yang disempurnakan. Model driver Windows juga menyertakan broadcast driver arsitektur tulang punggung dukungan teknologi TV di Windows. Web TV untuk Windows menggunakan BDA untuk memungkinkan menonton televisi di komputer jika kartu TV tuner yang kompatibel terpasang. Daftar TV dapat diperbarui dari internet dan webtop. Data broadcasting memungkinkan data tambahan tentang siaran diterima melalui sinyal televisi reguler menggunakan antena atau kabel, dengan menyematkan aliran data ke bagian interval pengosongan vertikal atau VBI dan sinyal televisi siaran yang ada. USB. Windows 98 memiliki dukungan USB yang lebih kuat, misal dukungan untuk perangkat komposit USB, daripada Windows 95 yang hanya memiliki dukungan dalam versi OEM USR1 atau yang lebih baru. Windows 98 mendukung hub USB, pemindahan USB, dan perangkat keras pencitraan. Windows 98 juga memperkenalkan dengan bawaan untuk beberapa kelas perangkat antarmuka manusia, USB HID USB, dan perangkat keras PID seperti mouse USB, keyboard joystick, umpan balik paksa, dan lain-lain, termasuk fungsi keyboard tambahan melalui jumlah kontrol HID halaman konsumen. Dukungan kelas perangkat audio USB hadir dari Windows 98 SE dan seterusnya. Windows 98 Second Edition meningkatkan dukungan WDM secara umum untuk semua perangkat dan memperkenalkan dukungan untuk WDM untuk modem. Dan karenanya modem USB dan port COM virtual. Dukungan driver
Microsoft untuk kedua printer USB, dan untuk kelas perangkat penyimpanan massal USB tidak tersedia untuk Windows 98. Dukungan untuk keduanya diperkenalkan pada Windows 2000, namun driver gratis pihak ketiga generik tersedia saat ini untuk perangkat USB MSG. ACPI Windows 98 memperkenalkan dukungan ACPI 1.0 yang mengaktifkan status siaga ACPI S3 dan hibernasi ACPI S4. Namun, dukungan hibernasi sangat terbatas, dan khusus untuk vendor, hibernasi hanya tersedia jika perangkat keras PNP dan BIOS yang kompatibel dan produsen perangkat keras atau OEM menyediakan driver WDM yang kompatibel. Driver non-VXD, namun ada masalah hibernasi dengan sistem fail FAT32, membuat hibernasi bermasalah dan tidak dapat diandalkan. Peningkatan dukungan perangkat lain. Windows 98 secara umum menyediakan dukungan yang lebih baik dan jangkauan yang lebih luas untuk drive IDE dan SCSI serta pengontrol drive, pengontrol floppy drive, dan semua kelas perangkat keras lainnya. Selain Windows 95, ada dukungan akselerasi graphics port AGB terintegrasi. The Supplement USB untuk Windows 95 OSR2 dan rilis Windows 95 yang lebih baru memang memiliki dukungan AGB. Arsitektur gambar diam STI dengan dukungan TWAIN diperkenalkan untuk pemindai dan kamera dan manajemen warna gambar 2.0 untuk perangkat yang melakukan transformasi ruang warna. Beberapa monitor dukungan memungkinkan penggunaan hingga 8 monitor ganda dan beberapa adaptor grafis pada satu PC. Windows 98 dikirimkan dengan DirectX 5.2 yang terutama menyertakan DirectShow. Windows 98 Second Edition dikirimkan dengan DirectX 6.1. D. Fitur Windows 9.8. A. Kombinasi tombol Windows. Saat ini beredar banyak keyboard yang memiliki tombol khusus yang disebut dengan tombol Windows. Biasanya tombol Windows ini ada dua dan terletak di baris paling bawah dari susunan tombol-tombol keyboard. Di sebelah kiri ada di antara tombol kontrol dan tombol ALT, serta di sebelah tengah kanan bawah ada di antara tombol ALT dan tombol Win Context Menu. Selanjutnya tombol ini dengan tombol Win. Dengan menekan tombol Win akan mengaktifkan Windows Start Menu. Windows Start Menu sebenarnya memiliki kegunaan lebih dari itu bila dikombinasikan dengan tombol lain, yakni Win mengaktifkan Windows Start Menu, Win plus E membuka Windows Explorer, Win plus R membuka kotak dialog Run, Win plus F membuka Windows View, Win plus M meminimaliskan semua jendela aplikasi yang sedang terbuka. Win plus Shift plus M mengembalikan semua jendela yang telah diminimalis. Win plus D menampilkan layar desktop, kombinasi tombol kontrol atau AL. Ada tombol spesial lain yang penekanan kombinasinya juga dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan, yakni sebagai berikut. Ctrl plus ESC alternatif untuk mengaktifkan Windows Start Menu. ALT plus Tab memiliki jendela aplikasi yang sedang dibuka. ALT plus Shift plus Tab seperti pada penekanan kombinasi tombol ALT plus Tab, namun arah bekerjanya secara kebalikan. ALT plus ESC berpindah ke jendela aplikasi lain secara berurutan. ALT plus Spacebar mengaktifkan menu kontrol untuk jendela yang sedang aktif. ALT F4 mengakhiri jalannya aplikasi yang sedang aktif. Ctrl plus F4 menutup anak jendela atau dokumen di jendela aplikasi yang sedang aktif, namun tidak mengakhiri jalannya aplikasi. ALT plus Enter menampilkan menu properties dari shortcut atau aplikasi yang dipilih. Mendefinisikan sendiri shortcut. Selain menggunakan shortcut yang telah tersedia, Windows 98 masih memiliki rahasia, yaitu kita dapat mendefinisikan shortcut keyboard untuk menjalankan aplikasi yang diinginkan. Semua program dapat diberi shortcutnya sendiri sesuai dengan keinginan. Tentu hal yang satu ini sudah mengerti semua. Misalnya saja aplikasi Microsoft Word, kita dapat membuat shortcut Ctrl plus Shift plus W untuk aplikasi tersebut. Caranya adalah sebagai berikut. Klik kanan mouse pada tombol Windows Start Menu,
Kemudian dari menu yang muncul klik ekspor, kalian pilih grup directory program dan cari shortcut link ke aplikasi Microsoft Word. Shortcut link Microsoft Word, klik mouse satu kali pada shortcut link itu. Kemudian tekan Alt plus Enter atau klik kanan mouse pilih Properties, lalu cari bagian form isian yang mengatakan shortcut key yang dapat ditemukan pada tab bagian shortcut. Untuk mendefinisikan shortcut keyboard Ctrl plus Shift plus W seperti yang telah direncanakan, klik form shortcut key dan kemudian tekan dan tahan tombol Ctrl, lalu tekan dan tahan tombol Shift, kemudian tekan tombol W. Apabila kombinasi tersebut telah digunakan, Windows akan melakukan aksi yang telah ditentukan dengan kombinasi tombol itu. Namun, bila kombinasi tombol tersebut belum digunakan, di form itu akan muncul Ctrl plus Shift plus W. Tutup jendela properties tersebut dengan melakukan klik tombol OK. Cobalah sekarang menekan tombol kombinasi Ctrl plus Shift plus W. Aplikasi Microsoft Word akan segera terbuka. Fasilitas Windows 9.8. Windows 9.8 First Edition penerus dari Windows 95 dengan tambahan dukungan atau fasilitas sebagai berikut. Yang pertama, AEG, yang kedua USB, yang ketiga plug and play yang lebih baik, yang keempat sistem berkas VAT dan Internet Explorer versi 4.0. Yang kelima, Windows 98 SE menambah dukungan pada 6, Internet Explorer 5, yang ketujuh NAT untuk berbagi koneksi internet, yang kedelapan digital versatile disk atau DVD, yang kesembilan Windows Driver Model atau WDM yang menggantikan model Virtual Device Driver, yang ke-10 Windows Net Meeting 3. Kelebihan Windows 9.8. Kinerja lebih baik dari Windows 95. Yang pertama, kecepatan waktu stand up dan shutdown yang lebih cepat dari Windows 95. Yang kedua, sistem FAT32 atau File Allocation Table 32 bit yang ukuran klasternya lebih kecil dibandingkan FAT16 sehingga menghemat ruang hard disk. Fungsi untuk menyimpan file dalam bentuk table. Yang ketiga, Windows 98 juga memiliki kemampuan mendownload sendiri file-file update Windows 98. Yang keempat, kemampuan multi display card yang dimiliki Windows 98. Yang kelima, Internet Explorer 4.0 yang terintegrasi dengan desktop sehingga memudahkan browsing internet. Yang keenam, utility baru Startup atau Repair Windows. Peningkatan dalam menjalankan kemampuan multimedia baik dalam kualitas grafis maupun kualitas suara. Yang ketujuh, dukungan yang lebih baik bagi device baru seperti USB, atau DVD dan lain-lain. Yang kedelapan, bus Windows 98 semakin sedikit dan komputer yang menggunakan sistem operasi ini semakin jarang hanya dibandingkan Windows 95. Yang kesembilan, lebih cepat jika digunakan untuk mengakses internet, seperti cocok digunakan untuk bermain game remote. Yang selanjutnya yaitu kekurangan Windows 98. Yang pertama, tampilannya kurang menarik dan masih terlalu kaku. Yang kedua, kestabilan sistem kurang. Yang ketiga, Windows 98 lebih boros memori dan ruang hard disk daripada Windows 95. Yang keempat, sering terjadinya blue screen. Persyaratan perangkat keras, persyaratan minimum sistem kepada Windows 98. Yang pertama, prosesor Intel 80486DX 66 MHz atau bertambah tinggi, atau prosesor Pentium disarankan. Yang kedua, 16 megabit RAM atau 24 megabit lalu atau bertambah tinggi disarankan. Yang ketiga, ruang bebas sama sekali kanda diskas sedikitnya 500 mega. Yang keempat, monitor VGA atau resolusi bertambah tinggi, yaitu sekitar 640 kali 480. Yang kelima, kandar CD atau ROM atau DVD ROM. Yang keenam, tikus atau papan tombol. Yang ketujuh, peranala luar. Dan yang kedelapan, situs resmi. Next untuk catatannya yaitu yang pertama,
Windows 98, Windows 98 Second Edition, and Windows Me Support and on Juli 11, 2006. Microsoft diakses Juni 10, tanggal 10, 2006. Yang kedua, Windows 98, Windows 98 Second Edition, and Windows Me Support and on 11 Juli 2006. Microsoft diakses 2006 pada tanggal 6 sampai tanggal 10. Yang ketiga, Vishal Gupta yang diakses pada tanggal 26 Agustus 2013 oleh Hidden Screen Taskbar Option. Tab in Windows 98 Taskbar Properties askfg.com diakses pada tanggal 31 Agustus 2013. Yang keempat, persyaratan sistem Windows 98. Oke, langsung saja. Bagaimana cara menginstalnya? Mari kita simak dan ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan CD Windows 98 Anda dan masukkan ke CD-ROM. Kemudian, CD akan dibooting seperti gambar berikut. Dan lakukan langkah-langkah berikut untuk menginstal. Tunggu sampai muncul gambar berikut. Oke, maka akan muncul startup menu seperti gambar berikut ini. Terdapat dua pilihan, yaitu 1. Boot from hard disk jika install melalui hard disk, dan 2. Boot from CD-ROM jika melalui CD. Karena saat ini saya install melalui CD, jadi pilih nomor 2, boot from CD-ROM, kemudian enter. Setelah itu muncul jendela Microsoft Windows 98 Startup menu. Pilih 2, Start Computer with CD-ROM Support, kemudian tekan enter, maka akan muncul gambar seperti di bawah ini. Lalu ketik fdisk pada partisi A. Setelah itu tekan enter, kemudian muncul pernyataan dan berisi pertanyaan. Do you wish to enable large disk support? Yes or no? Seperti gambar berikut. Lalu tekan yes bila setuju dengan pernyataan di atas, kemudian enter. Untuk selanjutnya akan muncul seperti gambar di bawah ini. Nah, sekarang kita akan membuat partisi DOS untuk membagi kapasitas hard disk yang digunakan seperti pada gambar. Maka dari itu tekan 1 kemudian enter. Kemudian kita memilih bagaimana cara partisi pada DOS. Pilih 1, Create Primary DOS Partition dengan menekan 1 kemudian enter. Lalu kemudian muncul jendela Create Primary DOS Partition seperti gambar di bawah berikut. Di sana berisi pertanyaan, do you wish to use the maximum available size for a primary DOS partition and make the partition active, yes or no? Ketikkan saja no atau n, kemudian tekan enter. Kemudian muncul pemberitahuan kapasitas hard disk yang kita gunakan untuk menampung, yaitu 8189 MB. Mungkin dalam pemberitahuan kapasitas hard disk akan berbeda, tergantung berapa kapasitas hard disk yang Anda gunakan. Lanjutkan pada Create a Primary DOS Partition, ketik 4000, kemudian enter. Maka akan muncul gambar seperti berikut. Di sini tertera kapasitas hard disk yang digunakan setelah dibagi tadi. Setelah itu, secara otomatis akan tertulis 4001 MB atau 49%. Dan tekan ESC untuk melanjutkannya. Kemudian muncul lagi jendela fdisk option seperti gambar di bawah ini. Pilih 1, Create DOS Partition all Logical DOS Drive, lalu tekan enter. Kemudian muncul jendela Create DOS Partition or Logical DOS Drive seperti gambar di bawah berikut. Tadi kita sudah membuat primary DOS partition, jadi sekarang kita membuat extended DOS partition dengan cara tekan 2 kemudian enter. Setelah itu muncul jendela create extended DOS partition, lihat gambar berikut. Setelah tadi pada langkah 9 kapasitas hard disk yang dibagi adalah 49%, maka di sini akan secara langsung akan muncul sisanya, yaitu 51%. Dengan kapasitas hard disk 4189 MB, kemudian enter. Muncul jendela extended DOS partition. Di
Di sana akan terlihat pembagian pada partisi C. Kemudian tekan ESC, muncul jendela Create Logical DOS Drive in the Extended DOS Partition. Di sana berisi pernyataan dan suruhan enter logical drive size in my bit or percent of this space. Kemudian tekan enter, maka muncul lagi jendela Create Logical DOS Drive in the Extended DOS Partition. Berisi bagian dari drive D, tekan ESC untuk melanjutkan. Muncul lagi jendela F- option seperti gambar berikut. Sekarang pilih 2, Set Active Partition, tekan enter, muncul jendela Set Active Partition. Berisi pembagian partisi C, tekan 1, kemudian enter, muncul lagi jendela Set Active Partition, berisi pernyataan partition 1 made active, tekan SC untuk melanjutkan. Muncul jendela F-open option, pilih 4. Display partition information dengan cara tekan 4 kemudian tekan enter. Setelah itu muncul display partition information. Di sana terdapat pertanyaan, do you want to display the logical drive information? Tekan Y lalu enter. Muncul display logical DOS drive information. Tekan ESC untuk melanjutkan. Muncul jendela F-disk option. Pilih 1, create DOS partition or logical DOS drive. Kemudian tekan ESC untuk keluar dari F-disk. Setelah itu muncul seperti gambar berikut. Terdapat pernyataan shutdown Windows before restarting. Untuk merestart tekan Ctrl Alt Ins secara bersamaan. Langsung saja tekan F2 untuk masuk ke BIOS. Kemudian muncul seperti gambar berikut. Arahkan ke kanan, pilih boot. Kemudian muncul jendela boot seperti gambar di bawah ini. Karena install melalui CD-ROM, maka kita akan gunakan CD-ROM sebagai booting pertama, seperti gambar berikut. Setelah selesai mengatur boot, tekan F10 untuk menyimpan dan kemudian keluar. Tekan Enter pada Yes, setelah itu muncul seperti gambar berikut. Pilih 2, boot from CD-ROM, kemudian tekan Enter. Muncul jendela Microsoft Windows 98 Startup menu. Pilih 1, Start Windows 98 Setup from CD-ROM, lalu tekan Enter. Kemudian muncul jendela Microsoft Windows 98 Setup. Tekan Enter untuk melanjutkan. Muncul lagi jendela Microsoft Windows 98 Setup. Pilih format disk drive recommended. Kemudian tekan Enter. Muncul lagi jendela Microsoft Windows 98 Setup. Namun yang ini berbeda dengan yang ada pada gambar langkah sebelumnya. Kalau langkah sebelumnya berisi pernyataan tentang hard disk drive C, sekarang berisi pernyataan tentang hard disk drive D. Caranya sama saja, pilih format disk drive recommended, kemudian tekan Enter. Setelah itu tunggu beberapa menit sampai muncul seperti gambar di bawah ini. Untuk melanjutkan proses instalasi, tekan Enter, muncul jendela Microsoft Scan Dash. Tunggu beberapa menit. Setelah menunggu muncul pernyataan seperti gambar di bawah ini, pilih Exit untuk keluar dari jendela Microsoft Scan Disk. Kemudian Enter. Setelah itu muncul jendela Windows 98 Setup. Terdapat kolom kecil di dalamnya berisi Welcome to Windows 98 Setup. Di sana terdapat perintah to begin setup. Klik Continue. Maka dari itu untuk melanjutkannya klik pada Continue. Kemudian muncul Windows 98 Setup Wizard. Berisi pernyataan select the directory where you want to install Windows 98. Pilih C, Windows, untuk menjalankan proses instalasi Windows 98. Lalu klik Next, pilih Typical. Kemudian klik Next, pilih Install the most common. Kemudian klik Next dan akan tampil seperti gambar di bawah ini. Sekarang kita akan mengisi pada kolom Identification, isi komputer name, kemudian klik Next. Setelah itu muncul Establishing your location. Pilih tempat atau negara Anda sekarang berada. Jika sudah, klik Next, kemudian muncul Start Copying File.
Terdapat pernyataan to start copying Windows 98 file, klik next. Jadi, untuk mulai mengcopy file, klik next. Tunggu beberapa saat, muncul welcome to Microsoft Windows 98. Tunggu beberapa menit sampai proses copy selesai. Kemudian muncul jendela restart now. Untuk merestart secara langsung, klik saja tab restart now. Setelah merestart, muncul jendela Microsoft Windows 98, CD-ROM startup menu. Setelah mengcopy file ke si Windows, maka sekarang lanjutkan langkah booting melalui hard disk. Pilih satu, boot from hard disk, kemudian tekan enter. Setelah menunggu beberapa saat, akan muncul user information. Isi name dan company. Kalau sudah, klik next. Muncul jendela baru, klik accept. Kemudian klik next, kemudian muncul Windows Product Key seperti gambar di bawah ini. Masukkan serial number dengan benar. Setelah itu klik next. Muncul start wizard jika serial number tadi tidak cocok dengan CD-nya. Klik finish untuk melanjutkan starting Windows 98. Setelah itu, proses instalasi akan dilanjutkan ke tahap setting up hardware and finalizing setting. Tunggu beberapa menit sampai proses hardware detection 100% complete. Setelah itu akan muncul jendela Microsoft Windows 98 CD-ROM startup menu. Pilih satu, boot from hard disk, kemudian enter. Setelah menunggu beberapa saat, muncul date or time properties. Atur jam sesuai waktu tempat Anda berada. Pilih tanggal, bulan, dan tahun. Atur juga zona waktunya. Bila berada di wilayah WIB, pilih GMT. WITA, pilih GMT. WIT, pilih GMT. Jika sudah selesai mengatur, klik OK. Selanjutnya, Windows akan melakukan updating sistem setting. Tunggu beberapa menit sampai proses selesai. Kemudian muncul lagi Microsoft Windows 98 CD-ROM startup menu seperti gambar berikut. Pilih satu, boot from hard disk, langsung tekan enter. Setelah semua proses install selesai, booting akan berlangsung seperti komputer biasa yang sudah diinstal software seperti gambar berikut. Tunggu beberapa saat menunggu proses booting. Selanjutnya, sebelum memasuki Windows, akan muncul enter network password. Password boleh diisi atau tidak. Jika sudah, klik OK. Kemudian muncul pada layar awal, berisi jendela Microsoft Windows 98. Jika tidak ingin memilih konten yang tersedia, langsung saja klik close. Selesailah proses atau langkah install Windows 98 dan sekarang sudah bisa dioperasikan seperti gambar berikut. Oke, begitu cara-cara penginstalan Windows 98. Oke, untuk itu kesimpulan dari presentasi tadi yaitu Windows 98 yang dinamakan kode Mapis adalah sistem operasi grafis oleh Microsoft. Adalah rilisan besar kedua di jajaran sistem operasi Windows 9X yang dirilis ke manufaktur pada tanggal 15 Mei 1998 dan ke retail pada 25 Juni 1998. Windows 98 adalah penerus Windows 95. Seperti pendahuluannya adalah produk monolitik hybrid 16 bit atau 32 byte dengan tahap boot berbasis Microsoft DOS. Windows 98 digantikan oleh Windows 98 Second Edition pada tanggal 5 Mei 1999. Kemudian oleh Windows Me pada tanggal 14 September 2000. Dukungan Microsoft untuk Windows 98 berakhir pada tanggal 11 Juli 2006. Pada September 2011, pembaruan Windows V4 telah dimatikan sehingga mengakibatkan upaya berulang untuk mengakses situs yang telah mempengaruhi semua versi Windows 9X. Pengembangan Windows 98 dimulai mengikuti kesuksesan Windows 95. Awalnya dengan nama kode Mapis, versi uji pertama rilis pengembang Windows Mapis dirilis pada Januari 1997.